Lo pernah nggak sih ngerasa udah mikir panjang sebelum ambil keputusan, tapi ujung-ujungnya tetap salah? Terus lo mikir, gue kurang pinter apa gimana ya? Padahal belum tentu. Bisa jadi masalahnya bukan di seberapa lama lo mikir, tapi gimana cara lo mikir. Nah, di sini kita masuk ke sesuatu yang kedengarannya berat, tapi sebenarnya simple banget kalau dipahami. Penalaran deduktif. Jadi gini, penalaran deduktif itu cara berpikir dari yang umum ke yang spesifik. Lo mulai dari prinsip yang udah jelas, terus lo tarik kesimpulan yang logis dari situ. Contoh paling gampang, semua manusia butuh makan. Gue manusia, berarti gue butuh makan. Kedengeran basic banget kan? Tapi percaya deh, banyak keputusan hidup kita justru nggak pakai pola sesederhana itu. Masalahnya, dalam kehidupan sehari-hari, kita lebih sering pakai feeling daripada logika. Bukan karena kita bodoh, tapi karena otak kita pengen cepet. Lo bangun pagi, milih baju, milih makan, mutusin mau ngerjain apa dulu, semua itu seringnya pakai autopilot. Nah, di situ sering terjadi kesalahan, karena keputusan yang diambil nggak bener-bener dipikirin secara logis. Penalaran deduktif itu kayak rem buat pikiran lo. Dia maksa lo berhenti sebentar dan nanya, apa fakta yang gue punya? Apa kesimpulan yang masuk akal dari fakta itu? Kedengerannya ribet, tapi justru ini yang bikin keputusan lo lebih solid. Misalnya lo lagi galau mau ambil kerjaan baru atau enggak. Biasanya yang muncul di kepala kayaknya menarik, takut nyesel, gajinya lumayan. Nah, itu semua valid, tapi masih acak. Kalau pakai penalaran deduktif, lo mulai dari prinsip. Gue butuh kerjaan yang bikin gue berkembang dan stabil secara finansial. Dari situ lo cek, apakah kerjaan baru ini memenuhi dua hal itu? Kalau iya, lanjut. Kalau enggak, ya harus dipikir ulang. Jadi lebih terstruktur, nggak cuma berdasarkan perasaan sesaat. Yang bikin menarik, penalaran deduktif itu bikin lo lebih konsisten. Karena lo punya aturan main sendiri. Lo nggak gampang goyah cuma karena mood atau opini orang lain. Lo punya dasar yang jelas kenapa lo ambil keputusan itu. Tapi ya hidup nggak selalu sesederhana logika matematika. Kadang data yang lo punya nggak lengkap. Disinilah banyak orang mulai nyerah dan balik lagi ke feeling. Padahal penalaran deduktif tetap bisa dipakai. Lo cuma perlu jujur sama apa yang lo tahu dan apa yang lo nggak tahu. Dari situ, lo bisa ambil keputusan terbaik berdasarkan informasi yang ada, bukan yang sempurna. Selain itu, ada jebakan yang sering kejadian. Kita ngerasa udah logis padahal sebenarnya kita cuma nyari pembenaran. Ini mirip sama bias konfirmasi. Lo udah punya kesimpulan di awal, terus lo cari alasan supaya itu terlihat benar. Itu bukan deduktif, itu manipulasi versi halus. Makanya penting banget buat ngecek premis lo. Premis itu kayak fondasi dari pemikiran lo. Kalau fondasinya salah, selogis apapun prosesnya, hasilnya tetap salah. Jadi sebelum lo tarik kesimpulan, lo harus yakin dulu kalau dasar yang lo pakai itu valid. Contoh simpel, semua kerjaan kantoran itu membosankan. Kalau lo percaya ini, ya keputusan lo bakal selalu menghindari kerjaan kantoran. Padahal premisnya belum tentu benar. Jadi kesimpulan lo juga bisa salah. Penalaran deduktif juga bantu lo buat ngurangin drama dalam hidup. Karena banyak drama itu datang dari asumsi yang gak dicek. Lo mikir orang lain marah, padahal belum tentu. Lo mikir lo bakal gagal, padahal belum ada bukti. Dengan pendekatan deduktif, lo bakal lebih sering nanya, bukti nyatanya apa? Dan itu bikin lo lebih rasional. Menariknya lagi, ini juga berkaitan sama percaya diri. Bukan percaya diri yang asal nekat, tapi yang berbasis logika. Lo yakin sama keputusan lo bukan karena lo berharap itu benar, tapi karena lo tahu proses berpikir lo masuk akal. Tapi jujur aja, pakai penalaran deduktif itu capek di awal, karena lo harus melawan kebiasaan lama lo yang serba cepat dan instan. Lo harus berhenti, mikir, ngecek fakta, dan itu butuh energi. Tapi lama-lama ini jadi kebiasaan baru yang justru bikin hidup lo lebih ringan. Dan satu hal penting, deduktif bukan berarti lo harus dingin dan gak pakai perasaan. Perasaan tetap penting, tapi dia jadi input bukan satu-satunya dasar keputusan. Lo tetap dengerin feeling lo, tapi lo validasi pakai logika. Di dunia yang penuh informasi dan opini kayak sekarang, kemampuan buat mikir jelas itu jadi superpower. Banyak orang kelihatan yakin tapi nggak punya dasar. Banyak yang ngomong keras tapi nggak logis. Nah, kalau lo bisa pakai penalaran deduktif, lo punya keunggulan yang nggak semua orang punya. Jadi kalau lo sering ngerasa salah ambil keputusan, mungkin bukan karena lo kurang pintar, tapi karena lo belum pakai cara berpikir yang tepat. Penalaran deduktif itu bukan hal rumit, tapi butuh latihan dan kesadaran. Intinya sederhana, mulai dari fakta, cek premis lo, tarik kesimpulan yang masuk akal, dan jangan buru-buru.
Karena keputusan yang baik bukan datang dari seberapa cepat lo mikir, tapi seberapa jelas lo memahami apa yang lo mikirkan.